para pemimpin ASEAN harus memperkokoh persatuan dan sentralitasnya. Kita harus mengevaluasi diri secara jujur, karena trust terhadap ASEAN semakin terkikis. Hasil survei ISEAS tahun 2023 menyampaikan bahwa 61% menyatakan ASEAN semakin terpecah. 73% menyatakan ASEAN menjadi arena rivalitas kekuatan besar. Dan 83% menyatakan ASEAN lambat dan tidak efektif. Masyarakat kita dan dunia menyaksikan kemampuan ASEAN dalam menyelesaikan isu Myanmar dan menyaksikan sentralitas ASEAN di tengah rivalitas negara-negara besar. Kita harus mengambil langkah yang nyata untuk memperbaiki diri, dan di sesi pleno ini saya ingin kita fokus tentang bagaimana memaknai ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Dan di sesi retreat, saya ingin fokus terkait upaya mengatasi isu Myanmar dan menavigasi rivalitas yang meruncing. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, terkait ASEAN Matters, setidaknya ada 3 hal yang harus didorong. Pertama, ASEAN harus efektif. Pengambilan keputusan harus efektif dan cepat. Ini sangat dibutuhkan, terutama dalam situasi darurat. Kemudian piagam ASEAN tetap menjadi pegangan bersama, dan kodifikasi mekanisme pengambilan keputusan harus dapat disahkan tahun ini. Yang kedua, ASEAN harus relevan, baik terhadap tantangan terkini dan masa depan. Dalam jangka pendek, mengatasi situasi di Myanmar dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, termasuk di Laut Cina Selatan. Dalam jangka panjang, memperkuat penghormatan terhadap HAM dan mewujudkan kawasan bebas senjata nuklir. Yang ketiga, ASEAN harus lebih bermanfaat bagi rakyat di kawasan dan dunia, berkontribusi menyelesaikan kemiskinan, ketimpangan, serta perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang. Yang mulia, selanjutnya terkait Epicentrum of Growth, memperkuat ketahanan dan konektivitas adalah fondasi untuk kemajuan. Ada 3 sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan dan energi, stabilitas dan konektivitas keuangan, dan arsitektur kesehatan. Di bidang energi, pengembangan ekosistem kendaraan listrik agar ASEAN menjadi hub kendaraan listrik global. Kemudian penguatan dekarbonisasi sektor transportasi dan transisi energi akan menjadi prioritas. Di bidang stabilitas keuangan, implementasi transaksi mata uang lokal di beberapa negara ASEAN dan konektivitas pembayaran digital antar negara dengan QR Code telah dilakukan dan perlu terus dipertebal. Di bidang kesehatan, Indonesia akan mendorong One Health Initiative serta investasi dan riset untuk alat medis dan obat medis. Sebelum saya membuka pembahasan, saya mengundang Yang Mulia Kao Kim Hoorn, Sekjen ASEAN, untuk menyampaikan progress report. Saya persilahkan.